2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dulu. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya? Silakan ketua kelas Mas Sigit nih untuk memimpin doa. Mas Sigit ya. Duduk siap, berdoa mulai. Dilanjut pembiasaan kita yaitu membaca surat atau ayat pendek ya. Silakan. Hari ini apa ini yang kita baca berarti? Anas ya. Oke. Yuk, tahu bersama. Saya cek kehadiran dulu ya untuk untuk pagi hari ini kelas 10.3 ini ya. Ada yang izin Mas Pak? Ada ya? Oke ya, saya cek dulu dari awalnya siapa ini. Mbak Adi saja? Ada ya? Mas Ahmad? Adi, terus Rifai izin ya. Terus Anan Saputra, hadir ya. Jangan Hari Topan, ya. Aulia Rahman, ya. Oke. Bian, Mas Bian, izin. Ya. Sakit ya? Java, dia, Dimas, Evan, kemudian Pak Sila, Periska, Kali, Agayo, Anum ada ya, Ifna, hadir Ilham, Kekian, Kisa, terus Males, sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kemudian Nova, hadir, kemudian Nur Evi, Penti, Ovan, mana Ovan? Iya, Prepti, hadir, Rara, ya, Saskia, hadir, Selfie, Sigit, ada Sulistyoga, Tiga, ya Tiga ini ya, Tika Anggraini, Bumi, Lima, Vera, hadir, oke, Saki, oke ya, sudah semua ya. Ya mudah-mudahan cepat sembuh yang sedang sakit ya. Sudah siapkah hari ini belajar biologi Mas Pak? Oke. Kita cek dulu kerapian bajunya ini yang belum rapi ya, dicek dulu semuanya ya. Kemudian dipastikan di bawah sudah tidak ada sampah lagi ya. Ada enggak? Ya, tidak ada ya. Berarti yang piket sudah sudah berjalan sesuai dengan jadwal ya. Mas Mbak, silakan kalian berdiri semua. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita sebagai bentuk ya cinta terhadap tanah air ya. Silakan berdiri semua. Kita nyanyi lagu Maju Kita ya. Ya.
itu bentuk ya, silakan duduk kembali ya. Jadi itu bentuk apa namanya rasa cinta kita terhadap cinta tanah air ya, terhadap kita ya. Mas Mbak, sebelum masuk ke materi ya, saya akan mengulas apa namanya materi yang kemarin sudah kita pelajari. Itu tentang apa? Pertemuan awal itu yaitu tentang yang keanekaragaman yaitu tingkat keanekaragaman kemarin itu apa? Tingkat keanekaragaman hayati ada gen, kemudian spesies, kemudian ya. Hari ini kita akan mencoba mempelajari masih sama dengan materi yang kemarin. Pokok materinya sama, yaitu pemanfaatan masih tentang keanekaragaman hayati, tapi hari ini kita bicaranya adalah tentang manfaat ya. Manfaat keanekaragaman hayati ya. Jadi perlu Anda ketahui bahwa keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita itu memiliki manfaat Mas untuk kehidupan kita ya. Bisa sebagai apa? Obat, terus kemudian jadi perlu Anda ketahui Mas bahwa keanekaragaman yang hayati yang ada di sekitar kita itu bisa memberikan nilai ekonomi yang baik juga untuk kita. Selain nilai ekonomi, bisa meningkatkan apa namanya ya, perekonomian masyarakat sekitar ya. Kemudian coba saya akan tanya ini ya, apakah di antara kalian ada yang tahu kira-kira manfaat keanekaragaman hayati itu apa saja? Tunjuk jari. Mbak, bertiga ya. Sumber pangan, sumber sandang, sama obat-obatan. Oke, sumber pangan, sumber sandang, kemudian obat. Ada lagi? Ya, tunjuk jari. Ya, yang laki-laki atau yang perempuan lagi tidak apa-apa. Mbak Umi, apa Mbak Umi? Mungkin sebagai hiasan. Hiasan atau keindahan, boleh ya. Ada lagi nggak kira-kira? Cukup ya. Oke, artinya nanti kita bahas apa namanya lebih detailnya di sana ya. Untuk memulai itu, saya akan melakukan tes diagnostiknya ya. Tes diagnostik yang apa namanya untuk mengetahui sejauh mana tentang apa namanya pemahaman Anda tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati ya. Sebentar ya, tapi di HP itu Bang. Coba bisa masuk kan? Ya. Tapi tes diagnostiknya ya dibuka dulu pakai ya. Di apa namanya? Tadi malam juga saya sudah kirim ya. Silakan di apa namanya? Di scan dulu ya, silakan dibuka semuanya. Ya. Untuk mengetahui tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati. Yang bawa HP-nya enggak bawa HP enggak apa-apa. Ya nanti enggak apa-apa. Untuk mengetahui sejauh mana tentang tes awal ini, tes diagnostik yang atau tes awal yang saya lakukan ya, untuk mengetahui sejauh mana Anda mengenal tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati. Oke ya. Ada soal 10 Mas ya. Yang dilihat semua? Sudah ya? Sudah. Berarti sudah ya? Silakan dibacakan. Mungkin 5 menit cukup ini. Tinggal klik saja. Enggak apa-apa. Ya. Dilihat tuh. Oke. Ya. Cukup ya? Sudah diisi semua ya? 10 soal saja itu. Ya. Oke, kalau sudah Mas Mbak, hari ini ya untuk mempelajari pemanfaatan keanekaragaman hayati, bahkan nanti kita akan melakukan praktek. Silakan kalian mengelompok dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Silakan langsung berkelompok. Silakan langsung berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Ya, langsung berkelompok. Ya, bagi saya bergabung dengan kelompoknya. Ya, ya. Namanya? Apa sih?
Kalau sudah, saya terangkan dulu tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati. Ya. Silakan bisa sambil melihat materi yang saya sampaikan nanti dalam bentuk video juga ada, yaitu mengenai pemanfaatan keanekaragaman. Sudah siap ya? Sudah oke? Mas? Sudah? Nah, geser. Ya. Oke, sudah. Kalau sudah, perhatikan Mas Mbak. Jadi di pertemuan hari ini mengenai pemanfaatan keanekaragaman hayati, tujuannya adalah ini Mas Mbak. Jadi diharapkan setelah nanti kalian pelajari ini semua, Anda itu bisa mendeskripsikan atau menyebutkan di sini yaitu tentang keanekaragaman hayati dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya nanti Anda bisa menganalisis dan atau mempraktikkan ya pembuatan produk ataupun proyek ya tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati yang kita manfaatkan dari lingkungan sekitar kita, yang ada di lingkungan sekitar kita. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini nanti membuat produk. Jadi kemarin memang di awal sudah kami sedikit singgung juga. Jadi hari ini kemarin sudah saya sampaikan, silahkan sesuai dengan apa yang ingin dibuat oleh tiap kelompok produk. Gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ke materi. Jadi ini tadi yang kalian sebutkan tentang manfaat keanekaragaman hayati, Mas. Salah satunya adalah sebagai apa itu? Bahan baku bangunan. Ya. Yang terbuat dari papan. Ya. Kemudian berikutnya lagi adalah meningkatkan kesehatan. Atau tadi yang disampaikan adalah obat. Oke ya. Kemudian sebagai sumber plasma nutfah, kemudian manfaat ekologi, manfaat keilmuan serta manfaat keindahan. Oke, ini ya, sekilas saya Nih, contoh manfaat keanekaragaman hayati dalam bentuk yang ditemukan di dalam lingkungan sekitar. Ya, ini. Bentar ya. Jadi contoh-contoh Mas Mbak, nah ini salah satunya sebagai sumber panas, ya. Kemudian juga sebagai sumber kesehatan, ya. Kemudian sebagai apa itu perumahan, tapi bahan ya. Bahan pangan kita bisa menemukan Mas Mbak, beras, jagung, ya, banyak sekali. Kemudian bahan baku perumahan, jadi, ya. Kemudian bahan obat Nah, ini. Kemudian bahan baku perumahan ya. Ya, makan aja. Ada yang sebagai obat-obatan kan banyak sekali di lingkungan sekitar kita ya. Ada apa saja dulu? Kunyit, kemudian jahe, terus kencur, melawak ya, melawak lingkungan sekitar semuanya. Nah itu ya. Ada yang sebagai plasma nutfah tadi. Ya, hewan, tumbuhan, mikroorganisme harus tetap dijaga ini untuk pelestarian. Sumber plasma itu salah satunya tanaman limbah. Ya, pokoknya limbah itu memiliki kandungan zat yang berfungsi sebagai anti hama. Limbah memiliki zat yang berfungsi sebagai anti hama atau anti bakteri. Kalian bisa juga lihat di bukunya, ya. Di buku kan juga ada di buku paket, ya. Sambil di buku
juga paketnya. Yang ketiga, Nah, ini ada yang sebagai sumber pendapatan. Jadi menunjang perekonomian masyarakat. Ya, contohnya di situ bisa dilihat. Ya. Misalnya ikan tuna, udang dan kepiting, komoditas ekspor. Ya. Di buku juga ada di apa namanya? Di buku cetak ya. Kemudian oh ya tadi malam saya juga kirim itu ya yang barcode juga ada ya, yang bahan bacaan ya. Bisa dibuka, dilihat tidak apa-apa ya, silakan pakai HP tidak apa-apa yang barcode juga. Ya. Yang coba di-scan pakai teman-teman kan bisa baca. Caranya di-scan. Itu bisa. Ya. Itu bisa. Kemudian ini Mas Mbak, sebagai ekologi. Tapi yang nggak bawa bisa lihat di sini nggak apa-apa, dan di sini nggak apa-apa, tidak harus lihat di barcode juga. Yang apa namanya pakai barcode tadi. Yang keempat guys, sebagai manfaat ekologi. Nah, selain berfungsi untuk menunjang kehidupan manusia guys, ternyata karena alam hayati juga memiliki peranan dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem antara komponen biotik atau komponen hidup dengan komponen abiotik atau praktik. Jadi angka alam hayati yang tinggi itu akan memperkokoh ekosistem. Ya, jadi contohnya juga dalam suatu populasi tikus itu akan meningkat secara cepat jika tidak ada predator alami hewan. Predator itu bisa berular yang dapat menekan populasi. Nah ini bisa ya, apa kaitan dengan manfaat ekologi. Itu dia Ya. manfaat yang keempat. Kemudian selain itu ada lagi manfaat. Salah satunya adalah keilmuan atau keindahan yang disebutkan, ya, bahwa ada manfaat keilmuan jadi lahan penelitian. Ya. Kemudian keindahan, ini penggunaan tanaman sebagai tanaman hias. Jadi, kemudian kalau pangan, ya, sumbernya banyak sekali kalau kita tambahkan. Teknik kultur jaringan juga sebagai bahan penelitian. Ya. Kemudian anggrek. Yang dilakukan untuk membudidayakan tanaman secara cepat dengan hasil yang banyak. Ya, jadi pasti ada penelitian dan pengembangan ilmu untuk kehidupan manusia yang akan memperluas teknik kultur jaringan. Nah, itu dia guys manfaat keindahan. Nah, kalau manfaat keindahan guys, Untuk keindahan ini penggunaan ya tanaman sebagai tanaman hias. untuk manfaat keindahan ini ya itu biasanya penggunaan tanaman sebagai tanaman hias. Nah, selain daripada penggunaan tanaman hias guys, keindahan alam itu juga terletak pada adanya perbedaan antara keanekaragaman, bukan terletak pada keseragaman. Sudah ya. Ya, Ini diantaranya adalah manfaatnya Mas Bang, ya. Ini ya, jadi selain itu ini tadi nilai ekonomi, ya, dapat dicarikan sebagai sumber pendapatan. Jadi kalau kayak gitu Mas Bang, kira-kira mengapa keanekaragaman hayati itu penting bagi kehidupan sehari-hari kita? Mengapa kira-kira? Mas Bang, ada yang bisa jawab? Kenapa penting itu? Ya, silakan menyampaikan pendapatnya. Tidak harus betul ya, jawabannya salah tidak masalah. Ya. Silakan Mbak Betty mungkin punya pendapat mengapa keanekaragaman hayati itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Tadinya keanekaragaman hayati bisa menunjang nilai ekonomi yang tinggi dan nilai biologi. Oke, boleh. Ada lagi yang lain? 7 jari. Biasakan 7 jari dulu. Ya. Kemudian apa manfaatnya tadi setelah kita simak video itu? Halo dong, halo. Apa manfaat keanekaragaman hayati tadi? Sebagai apa? Fungsinya, manfaatnya. Tadi apa saja? Mbak Den? Ya? Obat-obatan. Terus apa lagi? Sumber pangan. Terus apa? Sandang. Ya. Itu salah satu manfaat keanekaragaman hayati. Ya. Selain itu juga, Mbak, kemudian nilai biologi ini menghasilkan oksigen yang setiap hari kita hidup ya. Kemudian nilai ekologis, misalnya hujan tropis dan sebagainya. Kemudian nilai sosial, Mas. Ternyata memiliki nilai sosial.
Ya, ini tadi nilai sosial, keindahan ekosistem tadi. Kemudian yang tidak kalah penting Mas Mbak, yaitu sebagai bahan pangan Mas Mbak. Contoh yang saya berikan contoh ini adalah kearifan lokal kita Mas Mbak. Hampir 50% para petani kita di dunia itu sekarang sudah ditanami nanas. Namanya nanas apa terkenalnya ini? Nanas madu. Tapi perlu Anda ketahui Mas Mbak, ketika musim panen besar, ketika musim panen besar itu, para petani itu merasa pendapatannya itu atau ekonomi harganya itu merosot karena barang-barang. Nah, nanti dengan melihat semacam ini, silahkan barangkali di antara kalian sudah punya inovasi. Selama ini kan nanas hanya dimakan apanya itu dagingnya saja ya, diceti, kemudian dimakan begitu saja tanpa olahan. Nah, harapannya untuk menaikkan harga, ya. Itu satu buah nanas itu paling kan kalau lebih mahal-mahalnya lebih murah itu paling 500 sampai 1000 Mas. Ya. Kalau sudah panen raya itu. Nah, kalau panen raya itu tadi itu tidak. Buahnya banyak, tapi tidak ada pembelinya, bahkan harganya cukup rendah. Nah, tugas kita, salah satu di antaranya adalah bagaimana kita memberikan inovasi, misalkan bisa diolah menjadi banyak produk industrinya. Misalkan bisa mungkin ada yang mau mengolah bahan nanas ini menjadi ya dodol boleh, apalagi misalkan selai misalkan, ya. Sehingga ketika bisa ada terobosan-terobosan semacam ini nanti akan menaikkan harga lagi. Jika masyarakat tidak kebingungan ini kalau tidak laku sekian hari kan busuk gitu nanti. Padahal masyarakat kita rata-rata adalah ini komoditinya adalah nanas. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah buah-buahan sudah lah ya, yang sering kita temukan nanas, kemudian mangga dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah obat-obatan. Tentu obat ini adalah obat herbal atau katakan dari tradisional. Jadi ketika ada sakit itu tidak harus langsung apa itu obat, apalagi saya obat mungkin antibiotik dan sebagainya. Yang baik adalah kembali ke alam, yaitu memanfaatkan yang diproduksi dari alam sekitar. Nah, sebagai obat-obatan ini contohnya apa maksudnya? Kalau ini yang dikatakan adalah mengkudu, pace lah kalau kita menggunakan pace. Ini bisa dimanfaatkan sebagai apa itu? Obat, iya, menurunkan tekanan darah tinggi. Selain mengkudu kira-kira apa saja? Kunyit, ya, jahe, lengkuas dan sebagainya. Biasanya ini mbak-mbaknya ini kalau sedang datang bulan itu biasanya itu banyak minum kunyit asam biasanya atau apa. Tujuannya kan tidak terlalu sakit dan sebagainya. Jadi alami mas Pak, kondisi obat malah juga kita harus kembali ke alam, memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita. Begitu ya Mas Ali ya? Ya. Ya. Jadi memanfaatkan yang ada contohnya tadi. Ya. Selanjutnya ini bahan sandang. Apa sih sandang? Ya. Ini terakhir ya. Bahan sandang. Ya. Bahan sandang bisa digunakan sebagai bahan sandang. Nenek kakek kita dulu bahkan membuat bahan sandang itu dari itu serat-serat pada nanas itu bisa itu. Ya, nanas itu kan ditarik itu kan kayak benang-benangnya itu bisa sebagai kain itu. Boleh tanya bapak nenek moyang kita atau bapak. Gitu ya. Jadi sudah ada gambaran ya tentang manfaat keanekaragaman hayati ya sudah. Sudah? Oke, kalau sudah Mas Bang, untuk lebih mendetailkan lagi pemahaman Anda, silakan buka HP Anda, literasi tentang materi keanekaragaman hayati yang saya kirim lewat barcode dulu. Silakan. Nanti setelah ini saya akan bagikan
LKPD atau lembar penjamin peserta didik, nanti kalian di situ mencatat mau membuat produk apa, alat bahannya apa, silahkan nanti. Ya, semacam itu ya. Tapi perlu ada ketahui juga bahwa dalam keanekaragaman hayati ada yang namanya pengklasifikasian makhluk hidup. Yaitu mengklasifikasi menggolong-golongkan untuk mempermudah karena jumlah keanekaragaman hayati kan cukup banyak. Mungkin bisa dilihat kalau makhluk hidup mungkin ada yang dilihat dari cara reproduksinya. Ada yang cara memperoleh makanannya. Itu masih dalam materi keanekaragaman hayati. Gitu ya. Namun sebelum itu untuk mematangkan lagi silakan buka WA yang saya semalam kirim, yaitu tentang lewat barcode itu. Di situ ada materinya tentang keanekaragaman hayati. Kalau sudah paham coba mungkin 3-4 menit lah ya. Silakan dibuka dulu barcode-nya. Nanti setelah itu kita akan mulai merancang, kemudian mempraktekkan apa-apa yang ada di pikiran Anda. Saya itu mau membuat apa dari bahan keanekaragaman hayati ini. Ya, silakan dilihat dulu. Di scan barcode kan bisa ya. Ke HP-nya teman itu bisa ya. Sudah bisa? Di situ ada yang manfaat ya. Coba dilihat dulu ya, dicek dulu. Dibuka dulu yang barcode itu ya. Itu kan barcode materi keanekaragaman hayati. Biar kalian ada gambaran sudah. Ayo Mbak, dibuka dulu ini dibuka ya. Silakan dibuka. Nanti kalian biar ada gambaran. Saya itu mau membuat produk apa dari keanekaragaman hayati kayak gitu. Coba di scan coba di scan. Bisa ya? Ya sudah dulu. Coba kita coba scan salah satu sama di scan kan. Yang semalam saya kirim. Ini berarti sudah ada. Scan tidak? Ya coba dulu scan. Nah, ini sudah ada ya, ini kan materinya ada ya, tentang manfaat keanekaragaman hayati. Barcode-nya, ini dia itu barcode itu, scan itu kan bisa. Coba ini bisa ya. Bentar ya, kiri kode ya. Sudah bisa enggak? Jadi, ini sudah ini bisa ya. Nah, lepaskan posisinya ya Pak. Sudah ya? Oh ini bisa ya? Sudah ya? Oke kalau sudah, ini Mas Mbak. Ini perhatikan, ini adalah lembar kerja peserta didik. Yuk perhatikan teman semuanya dulu. Nanti Anda akan dapat ini semua tiap kelompoknya. Ya, silakan nanti tulis nama kelompoknya, kemudian anggotanya siapa saja, petunjuknya ada di situ. Kemudian masih kosong tentunya. Ya karena silakan Anda mau membuat produk apa, kemudian alat dan bahan yang diperlukan apa saja. Kemudian tiap peserta nanti diberi tugas, ya. Artinya ada tanggung jawabnya itu. Ya, ini kan sudah menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Ya, setiap kelompok nanti, Pak, saya mau membuat produknya beda dengan yang bagus, nggak apa-apa. Nggak harus sama satu sama lain. Silakan produknya mau buat apa. Ya, di sini ditulis, kemudian dipraktekkan langsung. Ya, nanti kalau sudah sudah selesai ya, kemudian nanti dipresentasikan untuk pertemuan berikutnya. Ya, tapi ini dibuat dulu LKPD ini tadi yang saya bagikan, ini nanti di sini ada petunjuknya dan alat dan sebagainya. Oke ya? Oke, sudah. Silakan dibaca-baca dulu untuk LKPD-nya. Ya. Silakan dibaca dulu ya. Nanti ada yang bingung, nanti ditanyakan untuk LKPD-nya. Oke? Dibaca dulu bersama teman kelompoknya dulu. Bersama teman kelompoknya dibaca dulu. Ya. Terus silakan dibaca Mas. Dibaca dulu petunjuknya dibaca dulu. Silakan. Ya. Nah, dibaca dulu saja. Jadi dibaca dulu petunjuknya dari awal. Nanti kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Ya. Silakan.
Bareng-bareng. Sudah kalian? Nanti tiap kelompok mau membuat apa produknya, alat dan bahannya apa. Tadi, ya. Ya, buat videonya. Tadi video. Nanti nama produknya apa? Ini saya tuliskan di depannya. Produk dari pemanfaatan keanekaragaman hayati. Ya, nanti saya contohkan juga sesuai yang ada di itu ya. Jadi silakan kalian tulis produknya ya, ini kan produk ya, pemanfaatan keanekaragaman hayati ya. Nah, itu ya. Nama produknya apa? Ya, itu kan juga sudah ada. Nama produknya apa? Ya. Alat dan bahannya apa? Alat dan bahan yang diperlukan apa saja dicatat di situ. Kemudian cara kerjanya. Misalkan saya mau membuat apa ya? Herbarium misalkan ada yang mau membuat itu. Alat yang diperlukan apa, bahannya apa saja. Cara kerjanya bagaimana dituangkan. Sudah paham Mas Mbak untuk petunjuk praktiknya? Dan kalau sudah ada KPD itu diisi, kemudian silakan kalian praktekkan apa yang mau membuat hari ini. Ya, silakan. Diisi dulu, ada yang bagi diisi dan sebagainya. Biar kerja semuanya, ya. Ya, Pak. Ini Mas Angga dibantu yang membuat apa pada. Ini rencananya atau saya tanya dulu sebelah timur Mbak Umi buat apa Mbak Umi? Tekstil, ya. Akan kenapa satu lagi? Halo, apa? Bahannya dari apa saja? Daun dan bunga, boleh. Bapak ini? Oh, membuat klasifikasian ya? Boleh, tidak apa-apa. Kemudian Mbak Masaran, berapa ini? Mbak Sari bawa buah apa? Membuat selai nanas. Selai nanas dan apa? Wajib nanas, boleh. Mbak Betty? Herbarium, boleh. Awetan ya? Jadi sebaliknya apa? Bahan-bahannya sudah disiapkan ya? Oke, kelompok ini obat-obatan ya, atau jadi obat tradisional nih ya. Yang sini sebelah sini apa yang mau dibuat? Pewarna alami. Ya, berarti nanti tapi membuat bunga itu tapi dari bahan warna. Oke, biasa. Silakan dipraktekkan ya. Dan praktekkan. Kalau dirasa tempat duduknya kurang luas, digeser lagi temannya tidak masalah ya. Silakan. Kalau kurang leluasa gitu ya. Kalian di situ ya, tadi kan LKPD sudah saya bagi, termasuk jadwal pembuatannya kapan dan sebagainya bisa ya mendesain ya. Kemudian mendesain itu. Silakan dipraktekkan ya. Dikelompok-kelompokkan ya. Kurang luas ya nih. Sebelahnya buat apa? Tegar? Oh iya, herbarium jadi ya. Iya. Silakan disusul, kemudian berdasarkan misalkan makannya boleh, ya. Berdasarkan cara produksinya juga boleh. Ini sudah apa? Klasifikasi yang makhluk hidup. Jadi tentang agama hayati juga ada materi tentang pemanfaatan makhluk hidup. Silakan dipraktekkan.
Ini ya, ini herbarium. Bahannya mana enggak? Yang udah ya, disiapkan apa saja itu? Ini bahannya dari apa saja? Untuk buat sudah dikeringkan ini ya. Kalau ini kan paku-pakuan ini, ya. Ini sudah dikeringkan juga ya. Oke, sudah. Terus lagi, oh ini apa ya namanya? Tanduk rusa ya. Tanduk rusa. Oke. Silakan. Oke, ini sama golongan paku-pakuan. Ya, silakan dipakai, disusun ya. Nanti diambil ya di belakangnya ditulis bahasa Latin itu ya. Dia boleh pusing. Iya, tulisan itu ya, biar ada keterangannya. Ya ini apa tadi? Bahasa apa? Oh, batu-bata. Ya, bahan dari apa saja ini? Ini ya, ya. Oh, ini dong. Sebenarnya mudah-mudahan. Oke, nah. Terus yang sebelah sana itu apa yang tekstil ya? Ini yang bau ya. Ini yang tekstil. Bahannya dari lingkungan sekitar ada ya? Bunganya bunga apa saja itu? Bunga walis. Ya, ini ya. Kita ada yang di rumah sekolah kita ya. Ya, ini kalau ini. Ya, oke. Silakan di apa namanya buat sebenarnya mungkin lah. Judul proyeknya dirubah ya. Kan ada judulnya namanya apa? Silakan di tulis ya, nama proyeknya apa ya? Alat bahannya, persiapan. Mana? Ya, ya. Jadi
Ini kan ada di sekitar kita semua ya, apartemen. Sama-sama baru ya. Kalau kurang lebar itu berarti sudah ada apa-apa. Itu berdasarkan kan misalkan silakan buat seindah mungkin lah ya. Ya, tidak apa-apa, di bangku tidak apa-apa. Terlalu keras. Di sini saja dulu tidak apa-apa. Di bawah. Ya tidak. Silakan di bawah sih tidak apa-apa. Tidak terlalu
Iya iya Pak. Karena makanya Nancy. Ini yang bacik. Ini yang Hendak Isi ya.
kasihan ya. Gimana progresnya? Masih banyak yang belum ya? Ya, silakan diselesaikan dulu. Sampai selesai final ya. Waktunya masih 10 menit ya Bang ya. Ya, sesi 10 menit. Silakan diselesaikan ya, senyatanya. Ya. Kalau misalkan nanti tidak selesai semua, selesaikan di rumah. Ya. Masih 10 menit. Hendaknya dulu ya, nanti produknya dibawa. Kalau sudah jadi itu konsentrasi ini ya. Sudah semua ya? Sudah? Sementara sudah dulu ya Mbak ya. Ya, nanti dibawa ke kelompoknya masing-masing. Oke Mas Mbak, ini perhatikan. Ya, perhatikan dulu, berhenti dulu. Waktu kita kan sampai 9.45 ya, dan ini tinggal 10 menit. Jadi nanti setelahnya ada tes formatif juga, tes sumatif yang saya lakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda tentang materi yang dipelajari tadi. Ya, silakan Anda kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu ya. Nanti berkelompoknya aku ya. Silakan dulu, nanti dilanjutkan lagi. Kemudian tugas berikutnya saya sampaikan.
Sudah Mas Bang? Jadi kalian sudah melakukan contoh-contoh produk, kemudian contoh-contoh proyek yang sifatnya adalah memanfaatkan keanekaragaman hayati. Gitu ya. Oleh karena itu, Mas Bang, kalau tadi ada yang belum selesai nanti diselesaikan di rumah nggak apa-apa. Gitu ya. Untuk itu, Mas Bang, saya akan mencoba atau coba saya minta salah satu anak ya, satu siswa tentang apa yang sudah dipraktekkan, biar materi yang saya sampaikan tolong menyimpulkan gitu. Menyimpulkan tentang materi yang kita bahas hari ini. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan boleh maju ke depan tidak apa-apa atau berdiri tidak apa-apa. Mbak Betty atau siapa? Menyimpulkan tentang materi hari ini. Ya, silakan berdiri saja tidak apa-apa. Ya, silakan untuk menyimpulkan. Ya. Perkenalkan, nama saya Betty. Di sini saya akan menyimpulkan dari hasil pelajaran yang telah kami lakukan hari ini. Sebelumnya kami telah mempelajari tentang keanekaragaman hayati, yaitu memanfaatkannya dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya. Dengan kita melakukan itu, kita dapat meningkatkan nilai ekonomi yang tinggi di lingkungan kita. Oke ya, sudah ya. Di antara tadi, oke makasih. Jadi Mbak Betty menyampaikan bahwa salah satu ya menyimpulkan manfaat keanekaragaman hayati tadi untuk meningkatkan perekonomian. Selain meningkatkan perekonomian apa lagi? Tadi fungsinya sebagai obat, oh? Obat. Terus apa lagi? Iya, oke. Untuk mengetahui itu semua, Mas Mbak, sejauh mana tentang pemahaman ya yang sudah kita pelajari pada hari ini, ya saya akan melakukan tes sumatif, tes yang dilakukan di akhir pertemuan. Ya. Silakan Anda buka HP-nya saja masing-masing. Sudah saya kirim link tes sumatif. Silakan kerjakan di HP saja, lewat HP saja. Dan silakan itu perintahnya apa, yaitu mengisi nama, kemudian kelas, ya. Kemudian kerjakan kalau tidak salah beberapa soal ini ya. Mulai berapa? Silakan dikerjakan. Masih gitu. Ya, posisi itu ya. Silakan dikerjakan tes sumatif sebagai alat untuk mengukur sejauh mana pemahaman Anda setelah mempelajari tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati. Mas Tegar, ya, sudah dikerjakan dulu ya. Biar Mas enggak ya, soalnya dikerjakan. HP-nya di atas meja semua enggak apa-apa. Ya, silakan dikerjakan. Ada? Bisa dibuat kan? Oke. Ya. Silakan dibuka dulu ya. Sudah ya? Ya? Oke, ya. Kalau sudah, Pak, saya akan merefleksikan pada hari ini. Jadi pendapat Anda ini, ya, pendapat Anda. Coba kalau saya tanya langsung nih, ya, nanti kalian jawab salah satu, ya, nggak apa-apa ya. Coba menurut Mbak Umi, ya, menurut Mbak Umi itu bagaimana menurut atau pendapat ini semua saja dulu, pendapat kalian berkaitan materi yang dipelajari hari ini. Silakan yang mau mengatakan pendapat tentang pembelajaran hari ini. Menyenangkankah atau susah Pak dan sebagainya, silakan pendapatnya bagaimana? Ya selain Mbak Nur Betty, terserah pendapatnya kamu apa? Ya, boleh berdiri tidak apa-apa ya. Pendapatnya bagaimana? Pendapat sambil berdiri saja ya. Bagaimana pendapat Mbak Rara ya, mewakili teman-teman sekalian, nanti di ada yang lain juga mengenai pertemuan pada hari ini? Menyenangkan karena apa ya? Karena bisa bikin project Ya, langsung ini ya, menghasilkan produk langsung. Oke, yang lain kan ada. Ya, silakan berdiri Mbak Umi untuk menyampaikan pendapatnya. Ya. Untuk pelajaran ini sangat menyenangkan karena kita dapat mempelajari apa saja yang bisa dimanfaatkan di lingkungan sekitar kita dan kita dapat mengetahui
Oke. Lalu saya tanya juga, ya, tidak semuanya menang. Barangkali ada kesulitan, Mas Mak. Silakan disampaikan kesulitan pembelajaran hari ini apa itu ya? Dari persiapan barangkali ataupun waktunya boleh dijawab. Ya, silakan. Gimana? Ya silakan menyampaikan pendapat. Ya, tidak apa-apa ya, silakan. Atau saya sampaikan aja gini. Bagaimana peran teman sekelompoknya? Bisa bekerja sama? Bisa. Ya, bisa saling mengisi ya. Oke, kalau itu berarti kerja kelompok namanya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi, saya coba ada saran ataupun pendapat ya untuk lebih mudah mempelajari materi ini. Ya. Misalkan ini masih sulit atau pendapat kalian bagaimana untuk kedepannya, misalkan tentang pemanfaatan karangkaya. Coba silakan kita yang berpendapat, salah satu laki-lakinya, Mas Ivan, berpendapat tentang materi hari ini. Yuk. Dan yang lain? Enggak? Oke. Nah, oke. Nah. Oke. Ada ya. Kemudian apa yang telah Anda pahami tentang berkaitan materi yang hari ini dipelajari, Mas Sakit? Oh, Sakit. Yang kamu pahami setelah kita pelajari hari ini, yang kamu ketahui apa? Mas Ria, setelah kita pelajari hari ini, yang kamu peroleh apa? Tentang manfaat keanekaragaman hayati. Salah satu manfaatnya apa aja ini? Sebagai sumber apa? Obat-obatan. Terus apa lagi kan? Pangan. Terus apa lagi? Sandang. Terus? Pan. Oke. Sudah ya? Oke, kalau sudah kiranya itu Mas Bang. Namun untuk pertemuan hari ini kan praktek. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, ya, kalian buat PowerPoint atau buat Canva yang seperti biasa kalian buka untuk presentasi. Ya, silakan buat Canva, kemudian nanti presentasikan satu-satu, yaitu dari tentang nama produknya apa, kemudian alat dan bahannya apa, cara kerjanya apa, dan produknya dan sama hasil produknya dibawa, dicontohkan kepada teman-teman kalian. Begitu ya, paham ya? Oke. Kiranya itu Mas Mbak, ya, ada hal yang belum paham nanti bisa ditanyakan lewat WA dan sebagainya, dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih banyak atau banyak kekurangan ya pada pertemuan hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan doa apa biasanya? Aparatul manjis. Ya, mari kita bareng-bareng ya. Oke ya, demikian Mas dan Mbak, terima kasih. Selamat beraktivitas kegiatan yang lain dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Amin ya. Saya akhiri, sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.